Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam juga tak lupa kita kirimkan kepada baginda besar kita, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita selaku umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju ke peradaban hidup yang modern seperti saat ini, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir dari surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Sebelum ada perzinahan, biasanya ada dulu mukadimahnya. Nah, apa itu mukadimah dari sebelum perzinahan? Dari mana datangnya itu? Ya, betul. Dari mata dulu ya. Sebelum zina itu biasanya berawal dari pandangan mata dulu. Nah, dari dulu juga orang biasa bicara kayak gitu sih. Kalau gitu, mata ini tuh punya peran yang sangat besar gitu. Itu sebabnya ayat yang kita bahas ini pertama kali berbicara tentang mata. Itu surat An-Nur ayat 30 hingga 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallah. Ya. Selanjutnya ada terjemahnya, yaitu dari ayat 30 dulu ya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci daripada mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, kata min di sini yang yaghuddu min absarihim, kata min itu ya
sebagian ulama itu ada yang berkata bahwa ini berarti min itu artinya batasi sebagian. Jadi cuma sebagian. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa min ini hanya tambahan saja. Lalu ada hadis yang mengatakan Anda tidak berdosa gitu. Anda tidak berdosa dengan pandangan pertama. Akan tetapi jika mengikutinya dengan pandangan kedua dan pandangan ketiga, maka itu berdosa. Nah, berarti artinya kita tidak dihalangi untuk melihat, akan tetapi kita dibatasi. Dan ayat selanjutnya juga berbunyi bahwa hendaknya mereka memelihara kemaluannya gitu. Nah, di sini tidak dikatakan sebagian, yang berarti kita harus benar-benar menjaga kemaluan kita gitu. Maksud dari pelihara di sini yaitu menggunakannya di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Dan itulah yang lebih baik bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, selanjutnya ya, artinya dulu. Katakanlah kepada wanita yang beriman gitu, hendaklah mereka menahan pandangannya. Jadi bukan cuma laki-laki yang disuruh untuk menahan pandangannya, tapi wanita juga. Ya. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya gitu, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, jadi sudah jelas tadi ya, disebutkan bahwa bukan cuma laki-laki saja yang diwajibkan untuk menjaga pandangan mereka dan kemaluan mereka, tetapi di sini juga wanita juga harus menjaganya. Kenapa ayatnya dipisah? Saya belum mempelajari tentang itu. Kenapa ayatnya ini dipisah gitu antara laki-laki dan wanita? Tapi yang jelas di sini kita sebagai manusia yang beriman gitu, yang bertakwa kepada Allah, harus senantiasa mengikuti aturannya dan menjauhi larangannya gitu, sesuai yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, maksud perhiasan di sini yaitu lekuk badan yang bisa menimbulkan syahwat. Jadi banyak pendapat untuk batasan untuk aurat ini sendiri, cuman kita itu pakai yang umum saja ya di sini. Itu kalau wanita auratnya adalah seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, jadi ditutupkan. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, dan seterusnya tadi ya. Lalu selanjutnya ada juga, dan janganlah mereka memukulkan atau menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, jadi di zaman dahulu itu ada orang pakai gelang kaki. Nah, gelang kaki yang biasa tuh. Jadi ketika mereka jalan tuh si kaki mereka yang dipakai gelangnya, dipakein gelangnya tuh dihentak-hentakan. Terus ada suara kincring kan. Jalannya itu yang menunjukkan bahwa mereka itu sedang pamer, atau biasa juga disebut
menggoda gitu kan. Kalau zaman dulu ya gelang kaki itu dipakai untuk pamer gitu atau untuk menggoda atau apalah itu ya. Jadi memang gitu kan, Islam tidak mengharamkan kecantikan gitu. Pakailah pakaian yang bagus, yang cantik, tapi jangan sampai yang Anda pakai itu mengundang orang gitu kan. Nah, makanya kadang saya prihatin gitu ketika melihat seorang wanita yang sudah menutupi auratnya tapi dia tuh memakai celana jeans gitu, yang dimana itu tuh walaupun ketutup gitu kan, itu tuh menampakkan lekuk-lekuknya. Nah, ini tuh nggak boleh gitu, nggak boleh kayak gini tuh harusnya. Nah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi pakailah pakaian yang sesuai dengan anjuran agama. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menjaga pandangan ya? Sebenarnya kalau di dalam diri kita ada syahwat, maka kita itu adalah orang yang normal gitu kan. Akan tetapi kita harus tahu bahwasanya dengan syahwat setan ini bermain gitu kan. Jadi ingat gitu, Allah menciptakan syahwat untuk kita, tapi Allah juga memberikan jalan yang bersih gitu, jalan yang mulia untuk menuntaskan syahwat itu. Jadi kalau jalan itu ikuti jalan Allah gitu kan, jangan ikuti jalan setan. Nah, kalau laki-laki lihat perempuan gak tertarik, gak normal, dia sakit itu orang. Jadi maka ketahuilah gitu kan, ketahuilah jika Anda tertarik gitu sebagai laki-laki ya, sebagai laki-laki perempuan tertarik gitu kepada lawan jenis, berarti Anda itu normal secara kejiwaan, normal secara psikologis gitu kan, dan normal ya. Punya syahwat gitu, punya kecenderungan kepada lawan jenis, itu normal. Akan tetapi perlu diketahui lagi bahwa kecenderungan kepada lawan jenis ini harus disalurkan melalui jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi juga membukakan gitu. Allah telah menurunkan kepada Nabi ya. Nabi membukakan jalan gitu. Nabi membukakan pintu halal gitu. Pintu halal, dan namanya adalah pernikahan. Tuh ya. Tapi berhubung saya juga belum menikah nih ya. Jadi sebelum pernikahan itu bisa juga kita melakukan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sebelumnya itu. Ketika bangkit syahwat, ya kita berpuasa, berzikir, atau berwudu, sholat, beristighfar, atau apapun itu yang jelas yang diajarkan oleh Nabi ya. Bisa banyak lah, pokoknya kalian bisa cari sendiri nanti ya. Dan beda gitu kan, syahwat yang diundang dan jadi beda syahwat yang diundang sama syahwat yang datang secara tiba-tiba gitu kan. Kalau syahwat itu diundang, setan itu diundang, maka susah mengusirnya. Gimana mau diusir itu kan? Kita sendiri yang undang gitu. Gimana mau diusir? Nah, itu. Akan tetapi jika syahwat ini datang secara tiba-tiba gitu, insyaallah gitu kan, kita membaca, misalnya ketika syahwat ini datang tiba-tiba, terus misalnya tiba-tiba ya ada tuh cewek cantik lewat gitu kan, set, terus kita lihat set, terus kita istighfar, insyaallah langsung hilang itu syahwat, nggak bakal berlama-lama. Terus kalau syahwat itu
kita undang, misalnya kita buka internet, buka yang nggak pantas. Astagfirullahaladzim. Gimana itu bisa diusir gitu kan ya? Jadi janganlah coba-coba ngundang syahwat, ngundang setan gitu, jangan gitu kan. Biarin. Kalau datang secara tiba-tiba itu insya Allah masih bisa diusir. Tapi kalau kita yang ngundang itu susah, jangan ya. Selanjutnya saya juga pengen bahas hukum selfie. Nah, ini ya khususnya buat kaum wanita gitu kan, karena saat ini tuh lagi marak-maraknya gitu kan, dari golongan anak-anak sampai nenek-nenek bahkan ya, ada upload foto selfie gitu. Nah, apa sih hukumnya? Ya tidak ada larangan gitu dalam berfoto selfie. Akan tetapi akan menjadi haram hukumnya foto selfie apabila foto itu membangkitkan syahwat, atau untuk menyebarkan fitnah, atau untuk foto mau yang membuka aurat. Itu haram ya, nggak boleh itu foto selfie yang seperti itu. Jadi pada dasarnya foto selfie itu bukanlah suatu hal yang terlarang. Anda boleh berfoto untuk keluarga Anda, tapi yang jadi masalah ketika disebar foto itu ada yang kelihatan aurat, seperti misalnya rambut dan sebagainya gitu. Itu yang jadi masalah. Dan tolonglah, bagi kalian yang wanita, harus merasa diri Anda itu terhormat gitu kan. Wanita itu terhormat gitu kan. Jangan moto diri Anda sendiri gitu. Jangan asal foto diri Anda sendiri gitu kan. Dan menurut saya nggak ada perlunya juga gitu kita melihat gambar sendiri. Ya memang gitu kan, semua orang tuh pengen lihat fotonya sendiri gitu kan. Hanya sedikit orang tuh kalau ketika mereka difoto pengen kelihatan jelek. Jarang kayak gini kan. Ada orang seperti itu? Nggak ada kan? Iya, kalau ada, saya pengen tahu orang yang kalau foto pengen kelihatan jelek deh. Semuanya pengen kelihatan di foto itu mencantik-cantikkan diri, mengganteng-gantengkan diri. Nggak ada yang pengen kelihatan jelek, saya yakin itu. Dan alhamdulillah gitu kan, Allah menjadikan kita nggak pernah bosan ketika kita melihat gambar diri kita sendiri gitu, foto diri kita sendiri. Alhamdulillah. Nah, ya seperti apapun gitu kan, sejelek apapun, seperti apapun Anda tidak akan pernah bosan dengan foto Anda sendiri gitu. Pokoknya mau modelnya jungkir balik, modelnya apalah, terserah, nggak bakal bosan. Pasti, wah ini fotoku nih, ini aku gitu kan. Nggak mungkin gitu. Pasti yang dicari tuh yang bagusnya, yang bagus fotonya gitu. Nah, itu tuh namanya egois gitu kan. Itu tuh yang membangkitkan kesombongan gitu. Itulah yang membangkitkan kesombongan gitu. Nah, misal deh, coba Anda ketika Anda berfoto bersama 30 orang dalam satu foto, dan di sana Anda termasuk ke dalamnya, dalam foto itu ya, termasuk dalam foto itu. Coba saya tanya, siapa yang pertama Anda cari? Teman Anda? Oh, tidak mungkin. Gak mungkin Anda mencari teman Anda terus, wah ini foto temanku nih kayak gini, ganteng-ganteng gimana? Cantik atau gimana? Gak mungkin. Yang pasti yang pertama dicari itu foto Anda sendiri dulu. Wah ini fotoku nih, aku ganteng nih, aku cantik nih. Nah, itu aku gitulah pokoknya. Pasti gitu kan. Udah pasti. Gak mungkin nyari foto temen dulu atau tetangga dulu. Ya, jadi intinya foto bukanlah merupakan sesuatu yang terlarang. Tapi ingat ada aturannya gitu kan. Ada aturannya. Jadi fotolah yang terhormat gitu kan.
pakai baju rapih gitu, rambut rapi kalau laki-laki ya, kalau cewek pakai kerudung tertutup gitu kan, rapi. Tapi untuk wanita harusnya Anda itu harus punya rasa malu gitu, Jangan Anda tuh senang kalau foto Anda tuh dilihat oleh laki-laki gitu kan. Ini saya laki-laki nih kan. Banyak juga orang yang mungkin sedang menonton video ini juga laki-laki kan. Itu banyak pastilah, insya Allah banyak ya nonton video ini. Ini video yang bagus gitu, menambah ilmu, membuka cakrawala pandangan sendiri. Asik. Nih ya, saya kasih tahu nih ya untuk perempuan. Laki-laki itu kalau lihat perempuan cantik, dia memuja-mujanya gitu. Seolah apalah gitu. Pokoknya dipuja-puja gitu. Terus dihayalkan gitu. Tapi dihayalkan itu, ketika kalian dihayalkan itu dia bukan dihayalkan yang bagus, tapi kalian itu dihayalkan, direndahkan gitu kan. Sedangkan kalau perempuannya jelek, pasti ini jelek lagi gini. Pasti diomongin yang enggak, ya pokoknya ini jelek lagi gini. Rugi pokoknya, rugi. Dengar itu, rugi ya. Jadi menurut saya sih ya nggak perlulah gitu kan. Foto cuma buat diliatin laki-laki gitu kan. Kalau cantik Anda akan oh cantik, oh ini begini, oh putih gitu, oh apalah terserah gitu. Saya nggak ngerti lagi lah pokoknya. Lah Anda mau dibegitukan gitu kan, mau dibegitukan sama laki-laki? Jangan mau. Wanita itu harus menjaga kemuliaannya, harus dijaga kemuliaannya ya. Jadi jangan sampai Anda mau direndahkan gitu sama laki-laki, jangan. Aduh. Maka wanita mulia itu adalah wanita yang risih gitu kan, ketika diliatin kaum laki-laki. Jadi jangan bangga Anda memasang foto profil Anda cantik-cantik gitu kan. Kalau cuma buat dilihatin laki-laki gitu, jangan bangga. Bahkan kan Nabi mengatakan yang memotong sholat itu adalah wanita dan anjing gitu kan. Lah, perempuan tersinggung gitu kan, karena disamakan di sini disamakan sama anjing gitu kan. Waduh, kok aku disamakan sama anjing? Oh, bukan gitu maksudnya ya, bukan gitu. Kan kalau anjing itu menakutkan, sedangkan kalau wanita itu menggoda. Wanita itu punya daya goda gitu. Jadi bukan berarti wanita itu menakutkan sama kayak anjing, bukan. Jadi jangan salah paham dengan hadisnya gitu kan. Masa perempuan disamakan dengan anjing gitu kan? Oh tidak, Anda tidak mengerti gitu. Anda tidak mengerti. Anda tidak pernah merasakan jadi laki-laki. Wanita itu menggoda semuanya ya. Sehingga harus ditutup. Anda itu membangkitkan semuanya. Biarpun ya maaf kan ya, sejelek-jeleknya wanita gitu. Kalau laki-laki yang hatinya jelek gitu, matanya jelek gitu kan, pasti gitu kan dicari itu apa yang menarik dari wanita itu. Aduh, makanya wanita itu harus waspada gitu. Laki-laki itu serigala ya. Laki-laki itu serigala gitu kan. Kecuali ya yang udah punya suami, kecuali suami kamu ya, yang udah punya suami ini, yang udah punya suami gitu kan. Kalau yang belum punya suami makanya jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba gitu kan. Sekalipun itu pakai jubah gitu, katanya soleh, hafal 30 juz, hafal hadis 1000 hadis gitu kan. Pakai baju muslim. Pokoknya janganlah gitu. Soalnya ketika seorang perempuan dan laki-laki itu berdua-duaan itu, mau apapun itu laki-lakinya, mau sesuatu apapun dia, yang ketiganya pasti setan gitu, pasti datang syahwat. Jadi jangan coba-coba gitu kan lah, bahaya ya, jangan, bahaya itu. Jadi intinya adalah kita harus senantiasa menjaga pandangan kita, jaga pandangan, jaga kemaluan kita. Dan untuk perempuan, untuk wanita, janganlah kalian memamerkan gitu kan. Jangan memamerkan diri Anda sendiri gitu. Karena
Anda itu adalah perhiasan ya. Dan perhiasan itu mulia, mahal. Jadi Anda harus mulia. Harus mulia. Lah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kesempurnaan itu milik Allah dan saya juga di sini masih belajar ya. Makanya ketika mungkin dari perkataan saya, dari ceramah saya masih ada banyak yang salah mungkin ya. Mungkin para penonton juga bisa membenarkan saya ketika saya salah. Ya, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.